Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tugas laporan praktikum jaringan komputer, yaitu langkah-langkah instalasi Windows Server dan Active Directory lokal. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan teori dasarnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Windows 7. Windows 7 adalah rilis terkini Microsoft Windows yang menggantikan Windows Vista. Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada tanggal 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada tanggal 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah rilis pendahuluannya Windows Vista. Presentasi Microsoft tentang Windows 7 pada tahun 2008 lebih fokus pada dukungan multi-touch pada layar, desain ulang taskbar yang sekarang dikenal dengan nama Superbar, sebuah sistem jaringan rumahan bernama Home Group, dan peningkatan performa. Beberapa aplikasi standar yang disertakan pada versi sebelumnya dari Microsoft Windows seperti Windows Calendar, Windows Email, Windows Movie Maker, dan Windows Photo Gallery tidak disertakan lagi di Windows 7. Kebanyakan ditawarkan oleh Windows secara terpisah sebagai bagian dari paket Windows Live, Essentials, dan yang gratis. Pengembangan Windows 7 ini diumumkan akan berjalan dalam 3 tahun setelah rilis dari pendahuluannya. Dan Windows 7 ini dirilis dalam versi 32 bit dan 62 bit. Windows 7 ini dikeluarkan manufaktur pada tanggal 22 Juli 2009 dan tersedia umum pada 22 Oktober 2009. Untuk penggunanya akan mendapatkan perlindungan 3 lapis jika ada pengunduhan permintaan dari file-file yang tak dikenali, jadi pengguna akan merasa aman jika menggunakannya. Dan di sini ada 6 versi Windows 7. Yang pertama ada Windows 7 Ultimate, yang kedua ada Windows 7 Professional, yang ketiga ada Windows 7 Enterprise, yang keempat ada Windows 7 Home Premium, yang kelima ada Windows 7 Home Basic, yang keenam ada Windows 7 Starter. Dan selain itu, Windows 7 juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada proses boot atau shutdown lebih cepat. Yang kedua ada konsumsi daya GPU, hard disk, dan memori yang dibutuhkan sistem define lebih dikit. Yang ketiga ada pengoptimalisasi perfecting baik untuk HD maupun SSD. Yang keempat ada tampilan lebih bagus dari segi 3 dimensinya yang menonjol. Yang kelima adalah fitur security yang benar-benar ketat. Dan di sini juga mempunyai kekurangan dan ada 3 poin. Yang pertama ada beberapa aplikasi belum bisa beroperasi di Windows 7. Yang kedua ada bug pada Windows Player 12 dan hardware yang bisa langsung dikenali di Vista tapi tidak di Windows. Setelah itu masuk ke langkah-langkahnya, penginstalan Windows 7 dan ping server. Langkah yang pertama yaitu kita install Windows 7-nya terlebih dahulu di VirtualBox, lalu masukkan nama, tipe, dan versi. Di sini saya masukkan Windows Client, tipe Windows, dan versi Windows 7 62 bit. Setelah itu klik next dan langsung atur CPU-nya. Di sini saya menggunakan 2 CPU. Setelah itu klik next dan setting seperti ini, dan settingannya seperti ini, lalu klik finish. Setelah itu setting dan untuk mengatur storage pada file Windows 7-nya, buka storage empty dan masukkan file Windows 7-nya, lalu klik OK. Jika sudah atur storage-nya, atur juga network-nya menjadi back adapter. Lalu klik OK, lalu jalankan klik start sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu klik next.
Jika sudah diikuti pada prosesnya, di sini klik accept next. Accept, diklik lalu di next. Setelah itu custom advance, klik custom advance. Lalu tunggu proses penginstalan. Jika sudah, setelah itu di restart dan tunggu hingga muncul tampilan masukkan password dan username, nama dan password. Lalu klik next. Jika sudah, tampilannya di sini akan kita atur jam dan lokasinya. Lalu atur juga lokasi network dan di sini pilih public network. Diklik lalu tunggu preparing desktop dan siap dijalankan. Jika sudah siap dijalankan, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu atur IP address pada Windows 7 di control panel, network dan Ethernet. Diklik. Setelah itu pilih Ethernet dan properties. Jika sudah, klik protokol versi 4, klik dua kali dan akan muncul pengaturan IP address. Diklik dua kali, setelah itu akan muncul tampilan IP address. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Di sini IP address yang berbeda dengan di server ya. Lalu setelah itu klik OK dan terakhir buka CMD dan ngeping servernya. Jika sudah tampilan seperti ini, maka Windows 7 sudah siap dijalankan. Nah, kesimpulannya dari presentasi ini yaitu setiap komputer mempunyai tujuan umum, harus memiliki sebuah sistem operasi untuk menjalankan program lain. Sistem operasi melakukan tugas-tugas dasar seperti mengenali input dan dari keyboard dan mengirim output ke layar, melacak file dan direktori pada disk, dan mengendalikan perangkat peripheral seperti disk, drive, dan printer. Untuk sistem besar, sistem operasi memiliki tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan. Hal ini dan juga sistem operasi ini juga bertanggung jawab atas keamanan, memastikan bahwa pengguna tidak sah mengakses sistem. Setelah itu, Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sudah familiar digunakan oleh banyak kalangan, mulai pengguna pribadi maupun perusahaan. Di Windows kita bisa mengatur segala pengaturan pada kontrol panel. Kita juga bisa bermain pada command prompt. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, Windows tetap banyak digunakan oleh orang-orang dan makin populer lagi dengan munculnya Windows 8 yang dapat memikat pasar. Sekian presentasi langkah-langkah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.